Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kita pagi ini kita bisa diperjalankan untuk mengikuti majelis ba'da subuh ya. Ba'da subuh. Syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperjalankan karena beliau yang istilahnya punya kuasa. Hari ini adalah hari ke-16. Kita tadi sahur dan hari 16 mendekati posisi nanti malam kita masuk tanggal 17. Di posisi tanggal 17 tentu saja kita sangat paham bahwa di bulan Ramadan yang agung ini turunlah di situ ayat pertama dari Al-Quran kita. Al-Quran yang nantinya dijadikan pedoman hidup pada saat kita berhubungan dengan Allah, pedoman hidup pada saat kita berhubungan dengan manusia atau dunia nas, dan pedoman hidup pada saat kita berhubungan dengan lingkungan. Jadi hebatnya Al-Quran di situ. Hari itu dikatakan sebagai hari nusulul Quran. Nusul, turun. Artinya nusul kan turun. Dari atas ke bawah. Apakah Al-Quran kemudian itu dilempar ke bawah, kan tidak ya. Ada satu proses. Proses yang pertama tentu saja adalah proses bahwa Al-Quran itu sebetulnya di Lauhul Mahfudz sudah dikemas demikian rupa dalam 114 ayat. Dan itu diturunkan sekaligus, tapi hanya sampai ke posisi Baitul Izza. Jadi rumah kemuliaan, rumah di mana para malaikat itu berkumpul berdoa di langit dunia. Jadi Lauhul Mahfudz adalah langit, di atasnya langit. Jadi ada satu tahapannya di sini, turunnya itu di bulan Ramadan. Ya, turunnya bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar gitu. Jadi kalau kita ingat Injil anjalna ini Lailatul Qadar. Di samping itu juga posisi tadi malam kalau nggak salah Ustadz Dedi juga sudah utarakan bahwa di Al-Baqarah ayat 185 di situ disebut bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan mulia yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda dari yang batil dan yang hak. Ada satu proses tadi yang istilahnya 114 ayat sekaligus ya masuk ke surat ya. Bukan ayat ya, surat. Sekaligus. Nah, kemudian dari Baitul Izza turun ke Nabi besar Muhammad SAW itu secara bertahap. Lamanya 20 sampai 23 tahun. Bertahap di sini. Jadi kalau tadinya itu sekaligus, yang ini bertahap. Lewat malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk ketemu sama Nabi Muhammad. Surat yang pertama tentu saja kita masih ingat di situ ya. Adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Saya rasa semua di sini hafal semua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Alaq ya. Inilah surat pertama. Turunnya selama 23 tahun. Tahap pertama tentu saja turun di Mekah karena saat itu Nabi tinggal di Mekah. Dan turun pada saat itu, Nabi pada saat itu adalah umur 40 tahun, 17 Ramadan, 610 Masehi. Turunnya surat Al-Alaq ini sebetulnya adalah proklamasi kenabian Muhammad SAW. Jadi dia diangkat sebagai Nabi, sekaligus dapat tugas untuk menyebarkan ayat-ayat Al-Quran yang akan turun berikutnya. Nah ini
selama 23 tahun ya, 22. Nah, posisi 12 tahun 5 bulan, itu surat itu turun di Mekah. Makanya di situ disebut surat-suratnya Al-Makkiyah ya, jadi Al-Makkiyah. Ada 86 ayat. Kemudian periode berikutnya waktu Nabi sudah pindah ke Madinah atau hijrah ke Madinah, turun 28 ayat, dikenal dengan surat Madaniyah. Jadi turun bertahap ini biasanya gitu, bukan biasanya. Turun bertahap ini karena apa? Karena saat itu pasti terjadi konflik-konflik sosial, konflik keagamaan atau keributan-keributan yang ada di dunia. Nah, pada saat itu solusinya gitu ya, Nabi mendapatkan ayat-ayat tertentu. Inilah yang dia dikatakan turun bertahap. Ada alasan lain juga kenapa turun bertahap, karena juga kita paham bahwa Nabi Muhammad SAW itu buta huruf. Sebagian besar sahabatnya juga buta huruf, sahabat-sahabatnya. Jadi turun bertahap itu membawa hikmah. Yang pertama, para sahabat dan Nabi lebih mudah mencerna dengan pendengarannya. Karena kalau tulis kan dia nggak pada bisa. Jadi mengandalkan pendengaran. Nah, karena mengandalkan pendengaran, terus kemudian sepotong-sepotong, ya, jadi tidak sekaligus. Tentu saja ada hal yang menguntungkan di sini untuk memberikan, untuk mengetahui maksud turunnya ayat itu dan mengkaji kandungan-kandungannya. Karena tahap-tahap dan semacam itu dan para sahabat tahu, ya, kemudian Nabi juga memberikan penjelasan-penjelasan yang mudah dimengerti, ayat-ayat tersebut jadi mudah diamalkan. Ini yang terjadi ya, jadi yang terjadi. Surat terakhir yang ada di Al-Quran ini ada disebut secara umum adalah surat Al-Maidah ayat 3. Sepotong surat Al-Maidah ayat 3 yang terakhir, yang artinya kira-kira artinya begini. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini dianggap secara umum dimengerti sebagai penutup atau ayat terakhir dari surat dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Memang ada beberapa ulama atau beberapa sahabat yang berpandangan bahwa surat yang terakhir ini ada yang disebut Al-Baqarah ayat 281, ada juga An-Nisa 176, terus kemudian ya ada satu lagi saya agak lupa, tapi kalau ayatnya kira-kira ini idza zilzilatil ardu. Nah, sharing saya sampai di sini. Nanti kalau tertarik bisa digali lagi. Gitu. Siapa tahu DKM dalam waktu dekat akan memperingati Nuzulul Quran, diajak diskusi, kita punya bahan-bahannya. Ini jadi paling tidak basisnya ini dari buku Al-Qatan ya, dari ulama besar Mesir yang lahir tahun 1925, meninggal di Arab Saudi sebagai dosen dan ahli agama di Universitas Riyadh di tahun 1999. Kalau ada salah dan ada ini adalah kesalahan saya karena literasi saya yang masih kurang, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau belum jelas, pada BKM itu mengundang Ustadz, ya, kami persilakan untuk mendiskusikan hal ini, mulai dari hubungannya Lailatul Qadar, terus kemudian bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu kan 21 ke atas, ya. Bulan Ramadan ada di sementara ini turunnya tanggal 17. Kelihatannya nggak nyambung ya. Bisa saja nyambung kan. Allah kan lepas ya dari waktu, lepas dari tempat.
Bisa saja pada saat diturunkan ke Baitul Isra atau di langitan, langit dunia, itu entah setahun, entah 2 tahun sebelum Jibril membawa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diberikan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.